Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengadakan wawancara dengan beberapa tokoh ulama di Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Hos Cokro Aminoto, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang ulama terbesar di Indonesia. Kali ini kita akan mewawancarai seorang tokoh ulama besar sekaligus pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang memiliki pemikiran kreatif dan inovatif, yaitu Pangeran Diponegoro. Kali ini saya akan bertanya bagaimana strategi Pangeran dalam memimpin perjuangan selama Perang Jawa yang begitu berlangsung sangat lama. Baik, strategi utama saya adalah gerilya. Saya tahu pasukan Belanda memiliki senjata yang lebih canggih dan dengan jumlah yang lebih banyak. Tetapi mereka tidak memahami medan perang di Jawa ini. Dengan dukungan rakyat, saya menggunakan taktik hit and run, yaitu penyerangan dan menghilang di hutan atau pegunungan. Selain itu, saya juga melibatkan para ulama dan pemimpin lokal untuk menyadarkan semangat juang rakyat. Oke, selanjutnya perjuangan Pangeran dikenal tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga spiritual. Apa peran agama dalam perjuangan ini? Agama adalah inti dari perjuangan kami. Saya percaya bahwa melawan kezaliman adalah bagian dari jihad. Saya meminta doa restu dari para ulama dan kiai sebelum perjuangan. Selain itu, saya selalu menekankan pentingnya keimanan agar berjuang tidak takut menghadapi kematian. Dengan keimanan, saya yakin bahwa perjuangan ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Oke, setelah perjuangan yang sangat panjang, Pangeran akhirnya ditangkap oleh Belanda melalui tipu muslihatnya. Bagaimana perasaan Pangeran saat itu? Tentu saja ada rasa kecewa karena ditangkap melalui tipu muslihat, bukan dalam pertempuran yang jujur. Namun saya menerimanya sebagai takdir Allah. Meskipun saya di penjara, semangat juang ini akan dilanjutkan oleh generasi saya selanjutnya. Oke, apa pesan Pangeran untuk generasi muda pada saat ini? Oke, pesan saya untuk generasi muda saat ini adalah bangunlah semangat persatuan dan perjuangan untuk melawan segala bentuk penjajahan, baik fisik maupun mental, dan jangan pernah lupakan nilai-nilai budaya bangsa. Jadikan agama sebagai pedoman hidup dan jadikan perlindungan bagi rakyat kecil. Ingat, kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan untuk mempertahankan butuh pengorbanan. Oke, itu semua adalah pesan yang sangat menarik bagi generasi muda. Terima kasih atas pesan dan jawaban-jawaban dari Pangeran. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sama-sama. Kali ini kita akan mewawancarai seorang ulama yang dikenal sebagai pahlawan muda Indonesia yang memiliki semangat patriotisme, yaitu Tengku Umar. Selamat datang Tengku Umar. Terima kasih Anda sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara kali ini. Bisakah Anda bercerita secara singkat bagaimana perjuangan awal Tengku Umar dalam melawan penjajah? Terima kasih kembali telah mengundang saya untuk wawancara kali ini. Saya memulai perjuangan dengan bergabung bersama rakyat Aceh untuk melawan kolonial Belanda. Saya melihat ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap tanah air kita, sehingga saya merasa terpanggil untuk memimpin perlawanan demi mempertahankan kehormatan bangsa dan agama. Oke, selanjutnya strategi apa yang Tengku Umar gunakan dalam melawan penjajah Belanda? Saya menggunakan strategi perang gerilya karena pasukan kami tidak sebanyak pasukan Belanda. Selain itu, saya menggunakan taktik infiltrasi. Pada satu waktu, saya bekerja sama dengan Belanda. Kemudian saya mengambil kembali ke pihak rakyat Aceh untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda dengan senjata yang berhasil saya kumpulkan. Oke, apa tantangan terbesar Anda dalam menghadapi perlawanan dari penjajah Belanda? Oke, tantangan terbesar saya adalah pengkhianatan dan kekuatan militer Belanda yang jauh lebih besar. Selain itu, mereka juga berusaha memecah belah persatuan kami. Namun, saya percaya bahwa semangat rakyat tidak pernah bisa dihancurkan. Oke, bagaimana perasaan Anda mengetahui perjuangan Anda
memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia? Saya merasa sangat bangga dan bersyukur, tetapi perjuangan ini bukan hanya milik saya. Ini adalah perjuangan seluruh rakyat Aceh dan bangsa Indonesia. Saya hanya menjalankan tugas sebagai anak bangsa untuk melawan penjajah Belanda. Selanjutnya, saya akan mewawancarai sebuah tokoh ulama, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk wawancara kali ini. Sebagai pendiri Muhammadiyah, apa motivasi Kiai untuk mendirikan organisasi tersebut? Motivasi saya adalah panggilan dari ajaran Islam untuk meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya melihat bahwa umat Islam saat itu kurang memahami ajaran Islam yang sebenar-benarnya, sehingga banyak yang terjebak dalam kebodohan, kemiskinan, dan tahayulan. Muhammadiyah lahir untuk membangun umat melalui pendidikan, kesehatan, dan amal sosial yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, apa peran utama pendidikan dalam organisasi Muhammadiyah yang Anda dirikan? Pendidikan adalah kunci perubahan. Dengan ilmu, kita dapat memahami Islam secara mendalam dan melaksanakannya ajaran dengan benar. Oleh sebab itu, saya mendirikan sekolah-sekolahan Muhammadiyah agar anak-anak di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat pendidikan modern tanpa meninggalkan nilai agamanya. Oke, selanjutnya, mengapa Kiai memilih pendekatan yang berbeda dengan tradisi pesantren pada masa itu? Saya tidak menolak pesantren, namun saya melengkapi apa yang sudah ada dengan memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih terorganisasi, menggunakan metode modern seperti mengajarkan ilmu umum di samping ilmu agama. Islam itu tidak hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga bagaimana kita menguasai ilmu untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Oke, selanjutnya, bagaimana Kiai menghadapi tantangan dari masyarakat yang pada saat itu belum sepenuhnya menerima ide-ide pembaruan? Saya memahami banyak penolakan dan fitnah, namun saya selalu kembali kepada prinsip awal yang lembut dan sabar. Saya meyakini bahwa perubahan membutuhkan doa dan waktu dan keteladanan. Oleh karena itu, saya berusaha menunjukkan manfaat nyata dari pembaruan ini, seperti melalui pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban atas apa pendapat dari Kiai. Semoga apa yang kita wawancarakan ini menjadi pembelajaran bagi generasi muda dan orang-orang yang mendengarkannya. Selanjutnya, kita akan mewawancarai tokoh yaitu Dostokro Aminoto yang dikenal sebagai guru bangsa karena perannya dalam memimpin Sarekat Islam dan membangun kesadaran kebangsaan Indonesia. Oke, selamat siang dan selamat datang Bapak Cokro Aminoto. Terima kasih atas waktu yang sudah Anda luangkan untuk mengikuti wawancara kali ini. Bisakah Anda ceritakan bagaimana awalnya Anda terlibat dalam pergerakan nasional? Selamat siang juga, terima kasih telah mengundang saya pada wawancara kali ini. Tentu saja saya keterlibatan saya dimulai dari kepribadian saya terhadap kondisi rakyat Indonesia yang mengalami pindahan di bawah penjajahan Belanda. Saat itu rakyat terjebak dalam kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Saya merasa bahwa kita harus bangkit bersama untuk memperjuangkan keadilan, dan Sarekat Islam adalah wadah bagi perjuangan itu. Selanjutnya, apa tujuan utama Sarekat Islam yang Anda pimpin? Tujuan utama Sarekat Islam adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum pribumi ini. Melalui cara-cara damai, saya ingin membangun kesadaran nasional bahwa bangsa ini adalah memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, bukan terus berada di bawah penjajahan Belanda. Saat itu, kami menanamkan nilai-nilai keislaman sebagai dasar moral perjuangan. Pertanyaan selanjutnya, banyak yang menganggap Anda sebagai guru bangsa. Apa pandangan Anda tentang julukan itu? Julukan itu adalah sebuah kehormatan, tetapi saya melihat sebagai tanggung jawab yang besar.
Sebagai seseorang pemimpin, tugas saya adalah mendidik generasi muda ini untuk memilih semangat perjuangan dan cinta pada tanah air. Saya selalu percaya bahwa perubahan besar harus dimulai dari pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak kita sebagai manusia. Menuju ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana pandangan Anda tentang masa depan Indonesia di bawah penjajahan yang masih berlangsung pada saat ini? Saya optimis bahwa suatu saat Indonesia akan merdeka. Kita telah melihat semangat juang dari berbagai lapisan masyarakat. Namun kemerdekaan tidak akan datang begitu saja. Kita harus bekerja keras, bersatu, dan berjuang tanpa menyerah. Oke, terima kasih atas pendapat-pendapat yang Anda keluarkan dalam wawancara ini. Semoga apa yang Anda keluarkan bisa bermanfaat bagi semua penduduk di Indonesia, terutama dengan generasi muda pada saat ini. Terima kasih kembali telah mendatangkan saya ke wawancara kali ini. Inilah wawancara dari beberapa tokoh ulama di Indonesia yang kita ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga apa yang kita bicarakan dengan tokoh-tokoh tersebut menjadi motivasi atau pendukung kita dalam membela tanah air di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai beberapa tokoh ulama besar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Dur, B.J. Habibie, Prof. Hamka. Kali ini kita akan mewawancarai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa motivasi utama Kiai dalam mendirikan Nahdlatul Ulama? Motivasi utama saya adalah untuk menjaga dan memperkuat ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Saya melihat umat Islam memerlukan wadah untuk bersatu dalam menghadapi tantangan zaman, seperti halnya kolonialisme dan paham-paham yang menyimpang. Saya mendirikan NU juga bertujuan untuk mendukung pendidikan Islam serta memberdayakan masyarakat melalui dakwah yang rahmatan lil alamin. Dan bagaimana pandangan Kiai terhadap peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini? Menurut pandangan saya, ulama memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin umat, baik dalam urusan agama maupun bangsa. Dalam perjuangan kemerdekaan, ulama berperan sebagai pendorong semangat jihad untuk memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan tanah air dari penjajahan. Ini bukan hanya kewajiban nasional, tapi juga kewajiban agama, karena membela tanah air adalah bagian dari jihad fisabilillah. Baik, selanjutnya bagaimana makna jihad menurut Kiai dalam konteks resolusi jihad? Jihad berarti berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah, termasuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks resolusi, jihad adalah kewajiban setiap muslim untuk melawan penjajah yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia. Resolusi ini lahir untuk menegaskan bahwa membela tanah air bukan sekedar perjuangan nasional, tetapi juga kewajiban negara. Selanjutnya, bagaimana cara NU menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas? NU menjaga tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, tetapi tidak menutup diri dari perkembangan zaman. Tradisi yang kami jaga adalah tradisi yang selaras dengan syariat. Modernitas kami sambut dengan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Apa pesan Kiai kepada generasi muda Muslim di Indonesia? Saya berpesan agar generasi muda selalu menjaga iman dan akhlak mereka dengan mempelajari agama menuntut dunia, karena sesungguhnya keduanya adalah bekal untuk membangun bangsa. Jangan lupa jadikan Islam sebagai paduan hidup dan cintailah tanah air, karena cinta kepada tanah air adalah bagian dari iman. Kali ini kita akan mewawancarai Prof. Hamka, seorang ulama, sastrawan, tokoh besar di Indonesia. Wawancara ini difokuskan dengan bidang agama, sastra, dan pandangan hidup beliau. Selamat siang Prof. Hamka. Anda dikenal sebagai seseorang ulama besar sekaligus sastrawan yang menghasilkan karya-karya monumental. Apa yang mendorong Anda untuk menekuni dua bidang yang tampaknya berbeda ini? Oke, selamat siang juga. Bagi saya, agama dan sastra adalah dua hal yang saling melengkapi. Sastra adalah medium untuk menyampaikan nilai-nilai agama dengan cara yang halus dan indah.
Ketika kita menulis, kita tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membuka hati pembaca agar mereka memahami kehidupan lebih dalam. Inspirasi saya selalu kembali pada Al-Quran dan hadis yang menjadi paduan hidup. Sepertinya saya pernah membaca buku Ada, seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, dan di bawah lindungan Ka'bah mendapat perhatian sangat besar. Apakah ada pesan khusus yang Anda ingin sampaikan melalui karya-karya itu? Tentu, melalui novel-novel tersebut, saya ingin mengingatkan pembaca bahwa cinta, pengorbanan, dan keimanan adalah hal yang saling berjalan beriringan. Dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk, misalnya menyentuh soal tradisi yang kadang menghalangi kebahagiaan. Namun, semua itu kembali pada takdir Allah. Sedangkan di bawah lindungan Ka'bah adalah ungkapan kerinduan saya kepada tanah suci ini, sekaligus refleksi keikhlasan seseorang dalam menghadapi ujian hidup. Selanjutnya, sebagai seorang ulama, bagaimana Anda memandang hubungan antar agama dengan modernisasi? Agama adalah pedoman yang abadi, sedangkan modernitas adalah suatu keadaan yang terus berkembang. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan perkembangan modernitas tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Itu yang fleksibel banget, tetapi tetap ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Jangan sampai modernitas membuat kita kehilangan jati diri sebagai umat manusia. Baik, terus bagaimana Anda melihat peran ulama di tengah zaman seperti ini? Peran ulama tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pencerah masyarakat. Di zaman sekarang, ulama harus memahami tantangan tentang global seperti teknologi, ekonomi, dan politik agar dapat memberikan pandangan yang relevan. Namun, semua itu harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah landasan yang kokoh. Terakhir nih, Prof. Hamka, apa nasihat Anda untuk generasi muda saat ini? Generasi muda adalah harapan bangsa. Pelajarilah agama dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan lupa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadilah generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Ingatlah, kekuatan umat Islam bukan hanya pada jumlah, tetapi pada kualitas iman dan ilmu yang mereka miliki. Terima kasih Prof. Hamka, nasihat yang sangat bagus untuk anak-anak muda saat ini. Terima kasih juga atas waktu dan kebijaksanaannya. Oke, sama-sama. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja, terutama dengan generasi muda saat ini. Kali ini kita akan mewawancarai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau bisa disebut juga dengan Gus Dur, dengan gaya khas beliau yang santai dan penuh humor. Gus Dur, apa arti toleransi menurut pandangan kamu? Toleransi itu bukan hanya soal menghormati orang lain, tapi juga menerima mereka dengan apa adanya. Kalau kita bisa tertawa bersama mereka, meskipun berbeda, itu tandanya toleransi yang sebenarnya. Selanjutnya, apa yang membuat Anda sering menggunakan humor dalam menyesuaikan pesan? Saya menggunakan humor, itu cara yang paling sederhana untuk mendekati hati orang. Kalau kita terlalu serius, nanti orang malah takut mendengarkan. Humor itu jembatan, bukan hanya untuk tertawa, tapi untuk berpikir. Selanjutnya, sebagai seorang pemimpin, apa tantangan terbesar yang Anda pernah hadapi? Tantangan terbesar itu menghadapi diri sendiri. Kadang ego kita suka lebih besar daripada tanggung jawab. Jadi, kalau bisa mengalahkan diri sendiri, insya Allah yang lain bisa diatasi. Baik, terus bagaimana cara menjaga hubungan dengan berbagai kelompok yang berbeda, termasuk yang mungkin tidak sepemahaman? Prinsipnya sederhana, kita ini semua saudara. Kalau ada perbedaan, itu bagian dari rahmat Allah. Tugas kita bukan menyamakan semua orang, tapi memastikan perbedaan itu tidak merusak persaudaraan. Apa pesan Anda untuk generasi muda saat ini? Pesan saya adalah jangan lupa belajar sejarah. Kalau kamu tidak tahu kamu berasal dari mana, kamu tidak akan tahu kemana kamu harus pergi. Jangan terlalu sibuk dengan gadget. Lupa ngobrol sama orang tua, guru, atau tetangga.
Baik, itu adalah pesan yang baik untuk generasi muda saat ini. Terakhir, ada pesan khusus untuk menjaga persatuan bangsa? Oke, ada, yaitu jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Kita ini hidup bersama bukan untuk saling menghitung dosa, tetapi untuk saling membantu. Yang penting terus jaga kebinekaan, karena tanpa itu Indonesia bukan Indonesia. Wow, itu sangat keren. Terakhir, ada lelucon untuk kita? Oh, ada dong. Katanya di Indonesia ada 3 polisi. Apa itu? Polisi tidur, polisi cepek, dan polisi beneran. Polisi beneran ini yang paling jarang kamu temui di jalan. Terima kasih, lelucon yang sangat lucu. Oke, sama-sama. Jangan lupa ngopi biar hari-harimu asik. Kali ini kita akan mewawancarai seseorang yang mempunyai pemikiran yang luas dan mendalam, yaitu B.J. Habibie. Selamat pagi Pak Habibie, terima kasih telah meluangkan wawancara kali ini. Kali ini saya ingin tahu, bisa Anda ceritakan apa motivasi terbesar Anda untuk mendalami dunia teknologi, khususnya di bidang penerbangan? Oke, selamat pagi juga. Motivasi terbesar saya adalah berasal dari kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan keinginan untuk memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Saya melihat bahwa teknologi, khususnya teknologi penerbangan, adalah salah satu cara untuk membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan berdaya, dapat bersaing di kancah global. Selain itu, ibu saya juga mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan dan bekerja keras. Itu menjadi landasan utama saya dalam menjalani hidup. Baik, selanjutnya saya juga ingin tahu, banyak orang yang mengagumi Anda. Bagaimana Anda menciptakan pesawat N210 Gatot-Kaca? Apa yang menjadi tantangan terbesar Anda dalam proses pembuatan pesawat tersebut? Tantangan terbesar tentunya ada, yaitu membangun kepercayaan di bawah kita. Bangsa Indonesia mampu menghasilkan teknologi canggih seperti itu. Selain itu, ada tantangan teknis, seperti membangun infrastruktur, mencari tenaga ahli yang berkompeten, dan memastikan pesawat ini memenuhi standar dan internasional. Namun, saya selalu percaya bahwa dengan tekad kuat, disiplin, dan kerjasama, tantangan sebesar apapun pasti bisa kita lewati. Sangat mengapresiasikan untuk semua orang. Baik, selanjutnya bagaimana Anda menjaga semangat untuk terus belajar walaupun Anda sudah meraih banyak prestasi? Saya selalu percaya bahwa ilmu itu tidak ada batasnya. Tidak peduli seberapa banyak yang telah saya pelajari atau saya capai, selalu ada hal baru yang harus saya kembangkan. Saya juga termotivasi oleh keinginan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bagi saya, ilmu harus disebarkan untuk kebaikan umat manusia. Itu yang membuat saya terus bersemangat untuk belajar. Sekian dari wawancara ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan pengajaran dan hikmah yang baik. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.